Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya pekan lalu yang tidak bisa menyimak Zoom dengan dual ini ya, Zoom juga PTM gitu ya. Jadi mungkin kurang efektif. Jadi saya mengulang materi penjelasan yang sudah saya jelaskan di pekan lalu ya. Jadi kalau kita ingat lagi tentang siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi, mohon maaf kalau tulisannya nggak sebaik di papan tulis ya. Tapi di papan tulis juga nggak seterbaca itu ya. Tapi mudah-mudahan bisa disimak. Jadi kalau kita balik lagi ke siklus akuntansi bukti transaksi ya, kemudian kita jadikan jurnal umum, lalu kemudian kita posting ke buku besar, lalu kemudian kita ikhtisar ya menjadi neraca saldo, lalu kemudian ada jurnal penyesuaian adjustment di tanggal 30 maupun 31 per bulan ya di akhir periode. Lalu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini nanti kita bikin worksheet ya seperti yang sudah kita kerjakan beberapa pekan sebelum ini. Nah, setelah worksheet, lanjutannya adalah bikin laporan keuangan. Yang mana dari awal perkuliahan, saya selalu bilang bahwa output belajar pengantar akuntansi di semester ini adalah kita bisa membuat laporan keuangan secara sederhana. Kenapa saya bilang secara sederhana? Karena ada laporan yang tidak kita pelajari di semester ini ya. Apa aja laporan keuangan yang akan kita pelajari di semester ini ya, yaitu laporan posisi keuangan atau disebut ada yang sebut neraca ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Nah, inilah yang akan kita pelajari di semester ini. Lalu kenapa dibilang sederhana? Karena ternyata memang laporan keuangan secara utuh itu belum selesai di sini. Ya. Jadi kalau laporan keuangan utuh, dia ada namanya laporan arus kas. Ada juga yang membuat laporan perubahan sal. Perubahan ya, ini perubahan sal. Sisa anggaran lebih. Tapi tidak semua yang melakukan ini, yang mengerjakan ini. Ini biasanya dilakukan oleh Pemda ya, atau kalau kementerian itu ada di laporan keuangan BLU. Tapi kalau di swasta tidak ada LP-SAL.
Setahu saya gitu. Lalu satu lagi ada yang namanya CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, CALK ini merupakan penjelasan dari laporan keuangan yang sudah kita buat. Jadi kalau laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal maupun arus kas, LP/SAL ya. Ini ada juga kalau di kementerian itu laporan realisasi anggaran ya. Itu bentuknya adalah angka-angka. Maka tidak semua bisa membaca angka-angka itu dengan baik. Tidak semua bisa mengambil mengambil kesimpulan atau mengambil decision ya, mengambil keputusan itu dengan hanya adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 laporan ini. Kita butuh yang namanya catatan atas laporan keuangan. Di situ ada sejarah perusahaannya biasanya ya, metode akuntansi yang dipakai, lalu penjelasan laporan posisi keuangan ini baik di tahun ini atau periode ini maupun periode sebelumnya. Begitu juga laporan rugi laba, perubahan modal, LP/SAL, arus kas, LRA. Nah, gitu. Jadi CALK itu keterangannya ya, kalau nanti deh saya coba perlihatkan ya. Saya coba perlihatkan misalkan ini. Nah, ini contoh laporan keuangan UIN. Nah, laporan yang tadi saya sebutkan itu adalah ini, ya. Nah, CALK-nya dari awalnya, tadi saya bilang sejarah, ya, sejarah perusahaan, pendekatan penyusunan laporan, landasan hukum, lalu penjelasan dari setiap laporan, ya, realisasi, belanja, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga kalian, kalau untuk contoh di swasta, ya, kalian gampang sekali melihat misalkan laporan keuangan Bank Mandiri atau BSI, ya, Bank Syariah Indonesia, atau Astra Motor, atau apalah yang dia listing di Bursa Efek, biasanya dia menyediakan laporan keuangan. Jadi kalian bisa kebayang tuh, oh laporan keuangan tuh yang seperti ini gitu. Dan kalian sekarang sedang berproses membuat laporan keuangan. Oke, jadi 3 poin ini yang akan kita bahas di semester ini ya. Saya ubah dulu warnanya. Oke. Nah, lalu di kemarin sudah saya buatkan di Google Classroom ya, laporan rugi labanya, LP-nya, dan posisi keuangannya. Ini bisa didapat dari, kalau kemarin kan kita sudah worksheet ya, saya bilang kemarin kan bahwa poin penting atau laporan keuangan ini akan benar atau akan mendapatkan memberikan informasi ya, itu adalah dari jurnal umum atau khusus ini. Sedangkan yang lainnya adalah tinggal memindah. Jadi kalian kan ingat dari jurnal ya, ini soal. Lalu ada jurnal ya, ini jurnalnya, ini yang kita cari kemarin, lalu dipindahkan atau diposting ke buku besar ya. Lalu
dibuat neraca saldo, ya, lalu dibuat jurnal penyesuaian, lalu dibuat neraca saldo setelah penyesuaian dan worksheet. Worksheet ini sebetulnya sudah memunculkan laporan laba rugi dan neraca. Jadi tinggal kita pindah ke bentukan yang betul, form laporan laba rugi dan neracanya. Nah, ini saya pindahkan ke sini ya. Jadi kalau mudahnya untuk kalian mengingat gitu, bagaimana membuat laporan laba rugi adalah kalau kita misalkan punya usaha ya, ditanya laba atau rugi ya usaha kita gitu, maka disebut laba ketika pendapatan lebih besar daripada belanja atau beban. Ya, sepakat ya? Kita bilang laba ketika modal kita, atau kalau kita bilang modal ya, padahal itu pendapatan kita lebih besar dibandingkan belanja kita atau beban kita. Maka tinggal dipindahkan worksheet tadi ke form yang ini. Ya, form ini. Jangan lupa judul, oke. Untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2015, lalu dimasukkan unsur pendapatannya, ya, jumlah pendapatannya, lalu dimasukkan unsur bebannya, ya, beban yang ada di soal, atau tinggal pindahkan sebetulnya yang ada di worksheet. Ini kan, semuanya tinggal pindahkan yang ada di worksheet. Nah, ini kan pendapatan, lalu beban-beban ini kita pindahkan ke worksheet. Ke sini gitu ya, ke formnya. Lalu dapatlah jumlah beban. Nah, pendapatan lebih besar daripada beban, maka ini disebut laba. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil dibandingkan beban, ini disebut rugi. Rugi kita notasikan dengan kurang, garis dalam kurung ya. Itu notasi rugi atau minus. Oke. Selesai sampai situ, kita dapat labanya, maka kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Tetap jangan lupa judul, ya. Judul ini walaupun nampaknya mudah, tapi ini juga merupakan poin ya. Tanpa judul kita nggak tahu ini yang sedang dikerjakan apa, periodenya kapan, dan perusahaan apa. Jadi judul itu penting. Nah, laporan perubahan ekuitas adalah ekuitas awal atau ini modal awal ya. Modal awalnya berapa gitu. Lalu laba bersihnya ngambil dari laporan laba rugi ini ya. Dapatlah kenaikan atau penurunan. Kalau kenaikan maka laba tadi ya jadi naik. Kenaikan ekuitas. Tapi kalau dia rugi maka penurunan. Penurunan dinotifikasikan lagi, balik lagi tadi tanda dalam kurung. Di sini tidak ada prefer. Kalau ada prefer di soalnya, ya maka di sini disebutkan prefer. Prefer itu akan mengurangi ekuitas. Ya, misalnya ada 200.000, maka ini dikurangi nih 200.000. Ekuitas akhirnya juga berkurang. Kalau ada di contoh yang kita lakukan ini tidak ada prefernya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang tidak paham silakan langsung ditanyakan ya di grup ataupun Japri. Ini selesai kita buat LPE-nya. Lanjut laporan posisi keuangan. Sampai bawah ya. Sampai bawah. Oke. Inilah laporan posisi keuangan, atau ada yang bilang neraca, sama aja ya, sama. Neraca itu ini. Kalau tadi laporan laba rugi ini ya adalah pendapatan dan beban, akun pendapatan
dan beban akun 4 dan 5. Masih ingat 4 itu? 4 itu pendapatan, ya. 5 itu beban. Maka laporan posisi keuangan itu ada 3 unsur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 untuk aset, 2 untuk kewajiban. Aset boleh disebut harta ya, aset, 2 kewajiban, 3 itu ekuitas atau modal. Ini adalah pasifa, ini adalah aktiva. Maka rumusnya aset atau aktiva sama dengan kewajiban atau utang ditambah ekuitas atau modal. Itu yang disebut pasifa. Ini yang disebut balance ya. Kalau neraca itu kan gambarnya mesti balan ya. Kanan, kiri sama. Kanan sama dengan kiri. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini metode langsung, jadi langsung aja. Bukan T ya. Kalau T bisa di sini aset, nanti di sini kewajiban dan ekuitas di sini. Nah, jadi angka aset harus sama dengan utang ditambah modal, ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya sama kayak yang tadi ya, tinggal mindahin aja. Nih, yang aset yang mana? Yang aset itu akun 1 ya. Lalu yang utang mana? Akun 2, ininya 2 ya, depannya 2, yang modalnya 3. Nah, modalnya jangan lupa untuk kalau 25 juta itu modal awalnya, jangan lupa kalau kita punya laba ya. Ini. Jadi masukkan juga labanya. Jadi sudah balan 77135, 77135. Kayak gitu. Jadi disebut balan ketika harta atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Apakah balan sudah pasti betul? Belum ya. Sudah balan aja masih mungkin salah, masih sangat mungkin salah kalau di jurnalnya salah. Apalagi nggak balan, itu udah pasti salah. Oke, jadi sampai di situ dulu kita untuk menyelesaikan ini tadi laporan keuangan. Nanti kita lanjutkan ke jurnal penutup.